Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Eh, Sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu mau meluangkan waktu untuk ini bagian dari pemenuhan tugas saya di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu. Jadi kami di modul 3.1 itu diajarin bagaimana nanti kalau sekiranya menjadi pemimpin, maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, tetapi di dalam rangkaian kegiatan itu kami diminta untuk mencari ilmu juga melalui kepala sekolah yang ada di lingkungan gitu, terutama di sekolah masing-masing gitu, nah Ibu. Jadi di sini yang pertama mungkin minta izin untuk bertanya Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah kan pasti banyak masalah gitu ya yang Ibu temuin. Kalau dari sekian banyak masalah yang Ibu temuin itu lebih banyak yang pilihannya adalah benar dengan benar, atau kalau bahasanya itu dilema etika, atau memilih benar dengan salah gitu. Jadi kalau benar-benar itu artinya dua-duanya nggak menyalahi undang-undang, tetapi itu hanya untuk dari hati nurani Ibu, kira-kira mau mana yang paling baik gitu. Nah, dua-duanya sama-sama baik, atau banyak masalah yang benar salah gitu. Jadi pilihannya itu kalau salah itu berarti melanggar undang-undang seperti itu. Yang paling banyak Ibu temuin kalau di kasus selama ini, kira-kira banyak yang dihadapin benar-benar atau benar salah gitu Ibu ya. Mungkin pilihan kedua benar salah. Yang banyak malah benar salah Ibu ya. Kalau benar salah berarti kalau selama ini gimana? Mungkin kalau dari Ibu pas ngambil keputusan itu. Seperti permasalahan kedisiplinan seorang PNS pegawai negeri, di mana kita sebagai PNS itu kan ada aturan masuk ke sekolah itu satu minggunya itu sebanyak kalau salah itu 37 jam. Jadi kemudian ada aturan tata tertib yang dibuat oleh sekolah bahwa siswa itu datangnya jam 7.15. Jadi diharapkan juga guru juga datangnya jam 7.15. Kemudian siswa itu kalau mereka itu terlambat ada sanksinya. Kemudian juga kalau mereka itu sering tidak masuk, siswa ada nanti proses untuk pembinaan. Yang di sini temukan itu kalau itu kan tanggung jawab dari guru piket dengan guru lah. Di sini Ibu melihat sini ada guru yang dan TU yang ada sini ini yang dalam kedisiplinan itu bukan hanya terlambat tetapi sering tidak masuk gitu, dan malahan tidak masuknya tidak ada kabar gitu. Dan ini permasalahan itu kembali dari permasalahan yang ada dalam rumah tangga dia gitu. Sehingga secara aturan itu kan memang tidak boleh karena dia PNS, dia harus ada aturannya untuk tidak masuk sekolah itu, ada izin pun ada berlakunya 3 hari. Kemudian ada suratnya, kalau sakit pun ada aturannya, ada surat dari dokternya dia sakit. Dan yang ini dia tidak masuk itu tidak ada kabar. Kemudian dan berharinya itu sudah lewat dari 3 hari. Itu kasus yang ada, tapi itu tidak banyak, satu contoh tidak banyak, itu yang ada kasus yang ditemui gitu. Dilemanya itu karena memang kita sebagai manusia kan tahu bahwa orang itu punya permasalahan, tapi kan permasalahan pribadi tidak bisa dibawakan ke kedinasan. Jadi tindakan langsung ke tindakan belum, nanti ada pertanyaannya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi kalau dengan masalah mungkin tadi sampel Iya. seperti itu, kira-kira selama bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan itu, maksudnya dalam proses pengambilan keputusan itu mungkin ada nggak langkah-langkah yang sudah Ibu ambil gitu, maksudnya cara-cara Ibu dalam menyikapi masalah tadi itu biasanya seperti apa Ibu ya? Yang pertama itu jelas waktu dia setelah tidak masuk selama 1 minggu itu Ibu panggil ke ruang Ibu gitu. Kemudian ditanya permasalahannya sampai dia tidak datang ke sekolah dan tidak ada kabar. Kemudian dia memberikan alasan karena ada permasalahan, sehingga dia sebenarnya sebelumnya dia sudah sering izin tidak masuk gitu. Jadi dia tuh sudah malu untuk minta izin gitu. Jadi akhirnya menghilang. Jadi Ibu bilang itu tidak bisa. Jadi
dengan berkonsultasi dengan wakil kurikulum juga gitu, kami membuat keputusan bahwa sekarang ini masih peringatan secara lisan, bahwa besok jangan diulang lagi. Dan ternyata setelah 2 bulan terjadi lagi, menghilang lagi tanpa kabar lagi. Dan pada saat itu sesuai dengan perjanjian dengan dia sebelumnya, kalau masih mengulangi, ibu melakukan pembinaan secara tertulis. Maka tertulis, maka kepala TU membuat surat SP1-nya. Jadi langsung ditulis di buku binaan gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini ada perubahan gitu. Perubahan, kalau tidak masuk dia ada kabarnya. Jadi ibu tetap bilang datang ke sekolah supaya jangan nanti menimbulkan kecemburuan dengan yang lain. Karena kalau misalnya dibiarkan, nanti yang lain akan niru, menjadikan patokan ini tidak masuk kok dibiarkan gitu. Jadi itu bagus. Iya. Nah, jadi kalau misalnya alhamdulillah sudah berkurang lah masalahnya gitu dengan kasus yang tadi. Nah, dari masalah-masalah yang ibu mungkin sudah ambil keputusannya, kira-kira yang membuat rekan-rekan atau mungkin orang lain yang sedang bermasalah tadi itu, hal apa yang membuat ibu anggap di langkah mana yang efektif yang membuat mereka itu mau berubah gitu? Ada nggak maksudnya di ketika langkah yang mana gitu ya? Yang langkah efektifnya itu memang dengan melakukan pendekatan pribadi. Seperti contohnya, apa bisa Anda boleh contohkan ya, seperti wakil-wakil ya Pak Agus ya, kan masalah kedisiplinan juga. Di sekolah ini kita menuntut guru untuk disiplin, karena memang kalau guru itu misalnya banyak sirkulasinya keluar, apalagi nanti di jam pelajaran tidak masuk, anak-anak ini akan melakukan tindakan-tindakan di kelas itu yang kadang membahayakan dirinya dan kawannya juga gitu. Jadi dalam kondisi ini wakil-wakil itu karena faktor rumahnya jauh-jauh, jadi mereka itu banyak yang tidak bisa datang di saat yang tepat gitu. Sering kehadirannya, kemudian datangnya itu sering terlambat, sehingga guru-guru ada beberapa orang yang komplain ke ibu. Misalnya kalau mereka sering terlambat atau mereka izin, mereka nanti akan balik tapi tidak ke ibu, ke TU. Dia bilangnya kok wakil dibiarkan gitu. Jadi bu, makanya bu panggil wakil ke sini, lakukan pendekatan. Ibu butuh mereka karena mereka potensi, tapi nanti ini akan berdampak kepada kedisiplinan guru. Kalau guru tidak disiplin, kan anak-anak juga tidak disiplin jadinya. Jadi ibu tanya permasalahannya satu persatu, dan akhirnya ada yang minta tempo waktu, seperti Pak Indra misalnya, anak saya pagi-pagi sekolahnya tidak bisa saya tinggalkan, jadi dia berangkat baru saya berangkat, saya minta waktu sampai 6 bulan ini karena anaknya mau kuliah tuh, mungkin sudah kos gitu kan. Terus dia mencari jalan keluar, istrinya dipindahkannya sekolahnya ke dekat rumah. Jadi ada yang di rumah saya bisa standby di sini kata dia. Oke, jadi tidak apa-apa, tapi saya minta di saat-saat penting, hari Senin, hari Jumat, atau hari Kamis yang kita di lapangan ada kegiatan, untuk ada, dan kalaupun sesekali tidak saat ada itu tunjukkan bahwa ada. Kalau tidak ada kan nanti di saat ada itu kan orang tahu ini itu, dan itu kan tidak semuanya orang tuh yang protes, yang komplain gitu kan. Kemudian Pak Wisnu, apalagi Pak Wisnu juga kurikulum, dia sangat malam-malam pun dia masih bekerja, kadang Zoom kan. Jadi Bu bilang kalau bisa ya frekuensinya diperbanyak untuk datangnya pagi, terus tetap berkomunikasi di grup wakil tuh Pak Agus. Jadi misalnya Ibu memang harus tidak masuk hari itu, bilang ini ada yang standby ya, untuk seperti kemarin hari ada kegiatan hari Jumat, Ibu harus berangkat kemana, Ibu harus berangkat atau Jumat itu kan Bu bilang sama Pak Wisnu. Karena Ibu merangkak sama Pak Asrori kan ke Bulian asosiasi kan, tolong datang pagi jadi bisa ngontrol anak-anak gitu. Karena kalau guru mungkin ada beberapa orang yang sudah ada kesadarannya, tapi kalau ada yang kan namanya manusiawi kan, di saat tidak ada pimpinan, tidak ada wakil, ya dia kabur lagi kemana kan, jadi anak akhirnya kan berantakan jadinya. Jadi memang komunikasi pendelegasian itu harus jelas kepada yang manajemennya harus jelas. Jadi itu untuk
semuanya itu. Kalau untuk guru, alhamdulillah guru itu kalau tidak datang dia beri kabar, terlambat dia beri kabar. Jadi berarti komunikasi bilang. Jadi kalau namanya kita manusia ini kan semuanya punya kendala, namanya manusiawi, karena tetangga yang meninggal, anak yang sakit kan, penting ada komunikasi. Kemudian tugas diberikan ke piket. Jadi di saat kita tidak ada halangan, usahakan memang datang ke sekolah. Sehingga ibu sangat pujikan di sekolah ini. Kadang ada yang guru tuh dia berobat pagi dulu ke puskesmas, nanti saya terlambat datangnya bu, karena itu alhamdulillah itu. Jadi dia memang di saat dia tidak bisa dia masuk. Kalau sekolah mungkin kalau yang tempat lain tidak masuk hari itu, penuh di hari itu tidak masuk, kan merugikan, jam kan banyak gitu. Nah jadi itu alhamdulillah disiplin itu sampai sekarang masih bisa kita kita jalankan di sekolah kita ini gitu. Berarti pendekatan sama komunikasi Ya penting ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kalau dari sekian tahun Ibu jadi kepala sekolah, kira-kira ketika ngambil keputusan itu tantangan terberat yang Ibu alami itu ketika seperti apa mungkin Ibu tantangannya? Berat, apalagi ibu kan bukan di sini tempat sebelumnya. Di saat itu ibu di sana, yang perangkatnya itu kan kalau kurikulum itu harus ikut IT. Terus ada yang kepala tata usahanya harus pandai IT, dan di rumah dia pakai laptop, karena kadang orang dinas itu kan sering minta tugasnya tidak tahu waktu kan. Jadi keputusan ibu tuh melakukan ruling itu memang terjadilah hal-hal yang agak sedikit sensitif gitu. Tapi itu kita harus siap mental, namanya kita pandai bahwa kita ini kan pencerahan, kemudian kita rolling ini untuk berbagi-bagi ilmu, jadi pandai kita, dan akhirnya bisa menerima kawan itu dan tidak jadi apa-apa gitu. Jadi memang benarlah kita berikan alasan yang tepat mengapa dia, dan dari kurikulum Bu ganti ke humas, dan dia memang difungsikan ada sedikit kendala-kendala hubungan dengan diutus dia untuk berangkat, jadi tahu dia tetap dipakai gitu, tapi ditaruh ya Pak Alif di kurikulum kan, karena dia mempelajari IT gitu kan, jadi kan menguntungkan sekolah, dan ibu juga tidak bekerja berat jadinya. TU dari yang Ibu Adel yang sudah berumur pandai komputer, cuma bisa ngetik tapi tidak bisa aplikasi kan, nanti dengan yang masih muda yang mau belajar gitu dengan Pak Alif, dan juga bisa lah dikit dengan Puput, akhirnya kerja ibu jadinya lancar jadinya. Semua file tuh udah tersimpan, jadi kalau perlu apa-apa dinas enggak nanya terus, kan malu di MKKS ini SMA 5 belum atau SMA 10 belum gitu kan. Jadi memang semua intinya itu memang kalau terjadi apa-apa itu ya komunikasi tetap kita jalin dengan kawan tuh, sehingga enak sama enak gitu kan. Kita kalau lagi memutusin sesuatu tuh kadang kita mikir ini bakal mungkin bakal ada gitu tuh yang gejolak, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu, ada yang beratnya Pak Agus itu tuh saat itu ibu tuh di SMA 10 itu yang daerahnya aman, guru-guru itu parkir motornya di luar, ibu dalam rumah, ibu pergi ke Jambi, diambil orang motor ibu tuh di saat bergantian itu, tapi ibu tidak suzon karena tidak punya bukti, bukan dia, tapi mungkin apalah, dan kelompok-kelompok tidak senang, ada beberapa posisi yang berganti gitu kan, tapi itu resiko. Tapi kan alhamdulillah akhirnya sekolahnya mana yang memang bagus, kayak Bu Umi, Bu Mardesta, Pak Alif, mana orang-orang yang IREP, Bu Is kan, Bu kayak karyakan orang itu, mana yang orang itu yang cuma bisa ngomong ya tidak buat apa-apa kan, tapi ya tidak dianggap apalah, mereka tidak diganggu gitu, yang aktif ini digerakkan gitu, sehingga sekolah tuh alhamdulillah senang lu nengok sekarang itu bergeraknya sekolah itu jadinya. Ini ya, apalagi tambah dengan diganti dengan Pak Arif yang malah profesional pula dari ibu kan. Jadi apalah, tepat lah jadinya gitu, semakin bagus lah jadinya. Hati-hati jadinya sekolah yang sebelah jadinya. Dua terakhir Bu pertanyaannya. Kalau mungkin dari, kan setiap orang tuh beda-beda cara ngambil keputusan Bu ya, mungkin kalau dari diri Ibu sendiri kira-kira ada nggak maksudnya mungkin jadwal atau mungkin seperti prosedur, kalau ada masalah maka yang harus saya lakukan ini dulu misalnya, atau begitu ada masalah apa dipikir dulu atau langsung diputusin, atau ada memang trik tersendiri mungkin yang Ibu lakukan selama ini Bu? Ini kalau misalnya yang Ibu pikir ya, kalau yang Ibu lakukan itu kalau ada suatu permasalahan itu jelas
ibu cari ke akarnya dulu, ibu tanya dulu ke sumbernya, kemudian sebelum ngambil putusan ibu rapat dulu dengan tim-tim inti, jelas wakil gitu kan, jadi tidak memutuskan sendiri gitu, jadi bersama-sama mengambil keputusan itu, tidak secara kita sendiri memutuskan. Tapi kalau di saat yang genting dan di saat harus memang keputusan, memang harus belajar dari pengalaman. Jadi ibu itu banyak belajar dari kepala sekolah yang sudah lama menjabat gitu. Misalnya ada permasalahan ini, bagusnya apa yang sesuai dengan yang tidak melanggar melanggar aturan kedinasan, apa yang teringan misalnya sanksinya, misal ada guru seperti ini. Jadi memang kemarin ada kasus besar di sekolah ini Pak Wisnu, Pak Agus, ada guru yang asusila. Jadi ada permasalahan itu, ibu panggil wakil, kemudian diberikan masuk semua wakil, kemudian kasus itu berkembang sampai ke guru, kasus asusila guru, dilakukan guru itu. Kemudian kami tutup gitu kan. Jadi itu akhirnya permasalahan itu hilang jadinya. Kita akan menyelamatkan guru lah, itu intinya gitu. Gitu. Iya. Jadi langkah-langkahnya itu tergantung masalahnya gitu ya. Kalau memang masalahnya itu urgen, penting, butuh keputusan mendesak, ya berarti berdasarkan pengalaman gitu ya. Tapi kalau seandainya itu masalah yang bisa dipikirkan dulu, berarti dipikirin dulu, komunikasi sama wakil-wakil gitu Bu ya, untuk memutusin. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, selama menghadapi masalah tadi gitu, mungkin kalau ada nggak orang atau pihak lain yang dilibatkan atau membantu Ibu dalam mengambil setiap keputusan tadi, mungkin wakil atau mungkin ada yang lain gitu mungkin, atau mungkin wakil. Kalau di rumah tetap didampingi oleh suami gitu, untuk berdialog gitu kan, mana yang terbaik gitu kan. Jadi itu saran gitu ya, tetap konsultasi lah gitu kan. Jelas kalau di sekolah itu dengan wakil gitu, atau tambah dengan guru-guru senior gitu, yang bisa untuk untuk minta pendapatnya gitu. Seperti Ibu sini dengan Bu Indrawati, dengan Bu El kan, contohnya seperti guru yang sering Bu El datang sini, ini tidak masuk deh kan, jadi saya langsung Ibu bilang, Bu bilang dulu sama Pak Indra, kayaknya Bapak Indra yang tidak punya nih staf nih, mau enggak saya ambil Pak Bu El untuk jadi staf Bapak di sebelah. Jadi kayak tujuan kita itu supaya guru tuh dia tak ada bapak tapi ada ibu nih, dia tidak duduk, dia masuk kelas jadinya. Jadi seperti itulah dengan kawan gitu ya kan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya mau berbagi ilmu. Ya insya Allah mudah-mudahan hal-hal baik tadi yang Ibu sampaikan nanti bisa jadi pedoman untuk saya juga ke depan dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrori yang saya hormati, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Minta izin Pak untuk diwawancarai dan direkam. Gitu. Nah, selama ini waktu Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, pasti banyak masalah yang Bapak hadapi gitu Pak ya. Ada terkait dengan rekan guru, atau mungkin dengan murid, atau mungkin dengan orang tua. Kira-kira yang dari sekian banyak masalah yang Bapak temui itu, cara Bapak dalam mengambil keputusan itu ada nggak yang mungkin boleh dibagiin ke saya Pak gitu? Pertama sekali dalam pengambilan keputusan kita rapatkan, kemudian musyawarah dan mufakat untuk mengambil satu keputusan. Kemudian kalau nanti yang sifatnya pribadi itu akan kita panggil ke ruang kepala sekolah untuk kita tanyakan sebab dan musababnya, baru kita ambil satu keputusan. Itu seperti saja dulu. Oke. Nah, dari sekian banyak masalah tadi, kan masalah itu ada dua, misalnya ada yang dua-duanya ini menjadi dilema kita, apakah mau misalnya ada guru misalnya menemui Bapak, misal contoh kan ya, menemui Bapak misalnya dia adalah mungkin orang kepercayaan Bapak misal gitu, ternyata
suruh megang uang misal gitu, ternyata uangnya malah dia dipakai gitu. Nah, akhirnya ternyata begitu mau pertanggungjawaban uangnya nggak ada misal. Atau ada contoh lain, misalnya ada guru yang mungkin sakit, dia harusnya nggak nerima serti, tapi kita kan kasihan kalau dia nggak nerima serti, akhirnya kita rekayasa apa untuk daftar hadirnya segala macam. Atau ada masalah lain yang di benak Bapak itu ini dua-duanya sama-sama maksudnya kalau ditolong gimana, kalau nggak ditolong gimana gitu. Nah, pernah nggak Bapak ngalami kasus yang seperti itu mungkin Bapak? Kasus seperti itu, seperti keuangan itu tidak pernah terjadi, karena kita percayakan terutama kepada pemegang uang itu orang-orang yang kita percaya. Artinya orang kita percaya itu tadi artinya orang yang punya dasar latar belakangnya keuangan, artinya dia pegawai. Nah, yang kedua, kalau toh ada masalah juga biasanya terhadap kepercayaan, tapi kalau yang berhubungan dengan masalah sertifikasi, insya Allah selama saya menjabat kepala sekolah tidak pernah ada, alhamdulillah. Cuma ada mungkin satu dua orang itu istilahnya mungkin keterlambatan hadir. Jadi itu kita panggil secara khusus untuk kita apakan, cuman kita ganti jam mengajarnya gitu. Yang harusnya pagi kita ganti agak siang karena mungkin keterlambatan tadi karena sesuatu hal jauh itu saja, karena kita tinggalnya kan agak jauh-jauh, jadi itu saja kira-kira. Oke. Dalam menghadapi masalah yang pernah Bapak hadapi itu, kira-kira tantangan terberat untuk memilih keputusan mana yang diambil itu kira-kira dalam hal apa biasanya Pak tantangan? Biasanya yang berhubungan dengan pribadi ini, pribadi itu agak berat, tapi alhamdulillah selama ini tidak ada itu kendala yang terjadi itu, alhamdulillah. Jadi itu karena kita pendekatan preventifnya. Oke. Baik, dikit lagi dua pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi Pak ya. Pertama Pak, dari ketika menghadapi masalah itu, kira-kira kalau dari diri Bapak pribadi itu ada nggak misalnya langkah-langkah yang khas? Maksudnya kan beda kepala sekolah, kadang beda cara langkah-langkah ngambil kebijakan. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira yang khas mungkin yang biasanya Bapak lakukan itu, apakah langsung begitu ada masalah langsung putusin, atau mungkin ada trik-trik yang biasanya Bapak lakuin gitu, Pak? Jadi begitu ada masalah, trik kita langsung, karena kalau tidak langsung maka akan berlarut. Contoh pernah terjadi ini perihal yang sepele karena peringatan-peringatan. Jadi orang di dusun itu ada tradisi setiap mengadakan kegiatan hari besar agama Islam itu dia tetap membawa konsumsi. Jadi tidak ada sifatnya iuran. Karena konsumsi itu biayanya lebih besar daripada iuran. Jadi sebab itu segera diatasin. Alhamdulillah mungkin kalau sampai sekarang berjalan dengan lancar. Oke. Iya. Kalau dengan masalah-masalah yang Bapak pernah hadapi, kira-kira ada nggak orang atau pihak lain yang Bapak libatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan di sekolah? Kita kan melalui komite, dengan komite. Jadi segala urusan dengan disiplin, salah satunya ada pernah terjadi istilahnya pelanggaran, mungkin sifatnya itu di luar naluri kita, karena itu terjadinya di luar. Sifatnya itu umpamanya pernah terjadi pegawai sekolah itu hubungan dengan masalah sosial, bercinta begitu. Karena itu di luar kemampuan sekolah, artinya kita ambil keputusan dengan komite. Jadi kalau kata komite keluarkan, kita keluarkan. Itu salah satu keputusan yang sangat baik, karena dunia pendidikan itu jadi cermin atau contoh untuk anak-anak. Jadi hal seperti itu tetap kita harus indahkan, harus kita singkirkan. Artinya sekolah punya latar belakang pendidikan harus menjadi contoh. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Minta maaf sudah ganggu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah pernah Bapak lakuin menjadi referensi saya nanti kalau seandainya ada masalah dan dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.